Selamat pagi, yang terhormat dosen pembimbing saya, Bapak BM Purwanto MBA PhD dan segenap dosen penguji. Pada hari ini saya, Krisan Meike Damiani Jamuk, akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Faktor yang mempengaruhi perilaku pengusaha UMKM dalam menggunakan teknologi internet ketika menjalankan bisnis di masa pandemi COVID-19. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tentu telah akrab dengan berbagai barang dan jasa yang ditawarkan oleh unit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pada tahun 2018 tercatat terdapat 62,9 juta UMKM yang telah berkembang di Indonesia. Angka ini terus bertumbuh hingga tahun 2019 telah mencapai 64 juta unit yang didominasi oleh usaha mikro. Angka yang begitu besar dari pertumbuhan UMKM ini membuat UMKM mampu mencetak prestasi di Indonesia seperti menyerap lebih dari 90% tenaga kerja, meningkatkan 60% produk domestik bruto, meningkatkan 14% total ekspor nasional, dan 58% total investasi di Indonesia. Tak heran apabila UMKM diyakini oleh pemerintah sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia dan mampu memberikan pemerataan kesejahteraan. Namun sayangnya di awal tahun 2020 wabah pandemi menyerang Indonesia dan memaksa pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai bentuk penanganan dan penanggulangan lonjakan korban yang terinfeksi seperti pembatasan fisik, PSBB, hingga new normal sekarang ini. Dan UMKM tak luput dari salah satu sektor yang mengalami kerugian akibat wabah pandemi. Sebenarnya pemerintah telah memberikan bantuan finansial, akan tetapi UMKM terlanjur terpuruk akibat sulit mendapat pelanggan di tempat. Alih-alih melihat pandemi hanya sebagai ancaman saja, Menteri Koperasi dan UKM melihat pandemi justru sebagai momentum yang tepat untuk melakukan digitalisasi UMKM. Hal ini bukan tanpa dasar karena menurut apa yang dilaporkan oleh McKinsey & Company bahwa terdapat banyak perubahan perilaku berbelanja dan konsumsi di berbagai bidang kehidupan yang beralih ke kegiatan digital. Hal ini berarti satu-satunya kunci yang mampu membuat UMKM dapat terus mempertahankan bisnisnya adalah kemampuan adaptasi dari bisnis offline menjadi online. Teknologi internet juga telah menunjukkan potensi yang luar biasa di masa pandemi ini karena manfaat yang dapat ditawarkan beserta tren yang sedang berkembang. Alhasil paling tidak terdapat 300.000 UMKM yang telah berhasil bermigrasi ke ekosistem online sejak pandemi ini. Namun ternyata angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah pengusaha UMKM yang belum menggunakan teknologi internet. Sebenarnya, untuk memastikan faktor-faktor apa saja yang mampu mempengaruhi seorang individu menggunakan teknologi internet ini telah diteliti oleh penelitian terdahulu menggunakan teori Youthouth 2. Teori ini menguji beberapa faktor seperti ekspektasi performa, ekspektasi usaha, kondisi yang memfasilitasi, pengaruh sosial, motivasi hedonisme, nilai harga, dan kebiasaan. Namun, penelitian tersebut hanya mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi intensi dan kemudian pengaruh intensi terhadap perilaku, serta tidak spesifik meneliti perilaku para penggunaan teknologi internet oleh para pengusaha UMKM di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Berikut adalah rumusan masalah. Meskipun teknologi internet memiliki potensi yang menjanjikan untuk membantu para pengusaha UMKM, namun ternyata jumlah pengusaha UMKM yang menggunakan teknologi internet masih sangat kecil jika dibandingkan dengan mereka yang belum menggunakannya. Maka dari itu penelitian ini mengajukan 7 pertanyaan untuk menguji ke-7 variabel pada Youthouth 2. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab ke-7 pertanyaan tersebut. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para akademisi maupun praktisi sebagai berikut. Landasan teori.
Berikut adalah penjelasan mengenai UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan Teknologi Internet berdasarkan KBBI. Dan berikut adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT 2. UTAUT adalah teori yang digunakan untuk mempelajari faktor yang mempengaruhi seorang individu menggunakan suatu teknologi dari sudut pandang konsumen. Teori ini dikembangkan oleh Frank Cates dan kawan-kawan pada tahun 2012. Teori ini dipilih oleh peneliti karena teori ini merupakan yang paling banyak digunakan dalam bidang bisnis maupun organisasi. Dan berikut adalah definisi variabel yang digunakan dalam UTAUT 2. Berikut adalah penelitian yang dilakukan terlebih dahulu sebelum penelitian ini. Berikut adalah model penelitian dan berikut adalah ketujuh hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian explanatory dan merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode survei. Penelitian ini menggunakan teknik penyampaian non-probabilitas dengan kriteria seseorang yang merupakan pemilik atau pengelola atau pengambil keputusan dalam suatu bisnis UMKM serta berusia minimal 17 tahun. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner secara daring. Setelah data didapatkan, metode analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah uji akurasi instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dan analisis statistik deskriptif serta uji hipotesis yang menggunakan regresi linear berganda. Adapun jumlah data yang terkumpul adalah 160 data sampel. Berikut adalah definisi operasional untuk setiap variabel dalam penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan. Berikut adalah deskripsi responden yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Dan daerah yang diberi warna kuning merupakan angka tertinggi pada setiap karakteristik. Dari sini dapat kita lihat bahwa mayoritas responden penelitian adalah mereka yang berusia 26 sampai 40 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan merupakan lulusan S1. Berikut adalah pengklasifikasian berdasarkan lama pengalaman berbisnis, jumlah bisnis yang dimiliki, dan strategi bisnis yang dilakukan ketika masa pandemi. Berikut terdapat pula deskripsi untuk unit bisnis yang diandalkan oleh setiap responden yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kegiatan, usia bisnis, total karyawan, dan rata-rata pendapatan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini juga telah melalui uji validitas. Pada validitas konten, peneliti mengajukan instrumen kepada ahli dan telah mendapat persetujuan. Ahli yang dimaksud adalah dosen pembimbing. Oleh karena itu, instrumen dinyatakan telah lolos uji validitas konten. Pada uji validitas konstruk, peneliti menggunakan analisis faktor, yang hasilnya adalah instrumen telah memenuhi persyaratan, yaitu setiap variabel memiliki nilai faktor yang lebih besar dari 0,4, sudah konvergen dan sudah diskriminan. Artinya, instrumen telah lolos uji validitas konstruk. Kesimpulan, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur yang absah. Instrumen dalam penelitian ini juga telah melalui uji reliabilitas, di mana nilai koefisien Cronbach alpha telah lebih besar dari 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur yang reliable. Dan berikut adalah analisis statistik deskriptif, di mana dapat kita lihat bahwa untuk variabel ekspektasi performa merupakan variabel yang paling sering mendapat penilaian lebih tinggi oleh responden dari berbagai karakteristik dan kategori. Dan berikut adalah halaman kedua, di mana ekspektasi performa juga masih cukup sering diberikan nilai yang lebih tinggi oleh para responden dari berbagai karakteristik maupun kategori. Berikut adalah uji hipotesis. Pada uji hipotesis dihasilkan bahwa ekspektasi performa
pengaruh sosial, dan kebiasaan merupakan 3 variabel yang terbukti mampu berpengaruh positif secara signifikan terhadap perilaku penggunaan teknologi internet. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Maka dari itu dapat kita rangkum sebagai berikut bahwa hasil uji hipotesis yang terdukung yaitu H1, H4, dan H7. Diskusi dan pembahasan dimulai dari hipotesis terdukung dengan hubungan yang paling tinggi. Terdukungnya kebiasaan barangkali disebabkan karena penelitian ini didominasi oleh generasi Z dan Y, yang mana menurut Deloitte Indonesia 2019, generasi ini merupakan generasi yang telah terbiasa dengan gaya hidup yang serba mudah, yang selalu mengandalkan teknologi internet, sehingga kemampuan adaptasi mereka pun lebih baik ketimbang generasi sebelumnya. 46,9% responden dalam penelitian ini juga diikuti oleh perempuan, sehingga menurut Longstaff dan Bells 2020 dan Schomburg 2017, dengan proses pembelajaran yang dimiliki oleh perempuan memungkinkan mereka untuk bisa mempelajari dan memiliki pemahaman yang lebih baik ketimbang laki-laki. Hal inilah yang membuat mereka akan lebih mudah terbiasa menggunakan teknologi internet tersebut. Terdukungnya ekspektasi performa bisa juga disebabkan karena penelitian ini didominasi oleh responden yang lulusan S1 menurut Heide dan Renninger tahun 2020 dan tahun 2017. Dengan adanya rasa penasaran dan ketertarikan yang lebih tinggi pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga, maka akan memicu para responden ini untuk lebih aktif mencari berbagai informasi dan pada akhirnya mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa saja manfaat dan keuntungan penggunaan teknologi internet. Begitu pula ekspektasi performa ini bisa disebabkan karena penelitian ini didominasi oleh generasi Z dan Y juga, di mana generasi ini menurut Deloitte Indonesia 2019 merupakan generasi yang aktif mencari informasi dan mempertimbangkannya untuk berbagai pengambilan keputusan, yang mana informasi ini berasal dari internet itu sendiri, sehingga mereka pun akan memiliki kemampuan pemahaman yang lebih baik ketimbang generasi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pengaruh sosial. Menurut Mothersbaugh dan Hawkins 2016, seseorang memang cenderung akan mengikuti kemauan atau ekspektasi dari orang-orang di lingkungan sosialnya. Menurut Kotler dan Keller 2016, seorang individu akan mencari informasi dari keluarga, teman, dan publik seperti media sosial dan suara konsumen. Selanjutnya, hipotesis tak terdukung. Tak terdukungnya variabel ekspektasi usaha dan kondisi yang memfasilitasi barangkali disebabkan karena para pengusaha telah memahami atau menyadari tentang manfaat atau keuntungan yang dapat didatangkan dari penggunaan teknologi internet tersebut, khususnya ketika masa sulit seperti pandemi sekarang ini. Sehingga meskipun upaya untuk menggunakan bagi mereka itu sulit atau kondisi yang mereka miliki ini kurang memadai, kurang memfasilitasi, tetapi mereka tetap berusaha menggunakannya demi mempertahankan kinerja bisnis mereka. Kemudian, tak terdukungnya motivasi hedonisme barangkali disebabkan karena rasa nyaman, puas, dan kesenangan bukanlah merupakan tujuan utama yang dicari oleh para pengusaha. Mereka tetap mementingkan manfaat apa yang dapat diperoleh dan mempersepsikan bahwa perasaan senang, nyaman, dan puas itu akan datang dengan sendirinya beriringan ketika manfaat yang mereka inginkan berhasil diperoleh. Kemudian pada nilai harga, bisa saja terjadi bahwa responden tetap tidak menggunakan suatu teknologi internet meskipun biaya moneter yang dikeluarkan lebih kecil dari manfaat yang diperoleh. Hal ini bisa disebabkan karena responden tersebut belum terbiasa menggunakan teknologi internet karena pandemi memang datang secara tiba-tiba. Kemudian mereka juga belum memahami sepenuhnya tentang manfaat dan resiko menggunakan manfaat ketika menggunakan teknologi internet dan resiko ketika tidak menggunakannya. Dan mereka juga bisa saja belum mendapat dorongan dari pihak luar lingkungan sosial mereka untuk menggunakan teknologi internet.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekspektasi performa, pengaruh sosial, dan kebiasaan ditemukan mampu berpengaruh positif secara signifikan terhadap perilaku penggunaan teknologi internet oleh para pengusaha UMKM. Sedangkan ekspektasi usaha, kondisi yang memfasilitasi, motivasi hedonisme, dan nilai harga tidak mampu berpengaruh secara signifikan. Implikasinya untuk para perusahaan adalah perusahaan harus memaksimalkan persepsi para pengusaha UMKM dari segi variabel kebiasaan, ekspektasi performa, dan pengaruh sosial, dan serta melakukan beberapa saran yang telah diajukan oleh peneliti. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, di mana penelitian ini hanya mampu menjelaskan 63,9% dari variansi perilaku, dan sisanya berasal dari variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. Jumlah sampel dalam penelitian ini juga masih kurang mewakili populasi. Kemudian, penelitian ini juga hanya fokus menganalisis perilaku penggunaan terhadap produk teknologi internet secara umum saja. Dan saran untuk penelitian selanjutnya adalah modifikasi model penelitian ini agar tilikannya lebih kaya dengan memasukkan beberapa variabel pemoderasi seperti usia, dan jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian gunakan data sampel yang lebih besar sehingga data pun menjadi lebih tergeneralisir. Dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan tilikan yang lebih kaya, penelitian selanjutnya juga dapat melakukan analisis yang lebih spesifik terhadap jenis atau merek tertentu dari suatu produk teknologi internet. Sekian presentasi dari saya Krisa Meike Damiani Jamuk. Terima kasih.